Oke, tes. Yang baru join, suaranya kedengeran nggak saya? Kok nggak di kamu situ sih? Ratingnya nggak di kamu. Kedengeran ya? Kedengeran, Kang. Oke, Kang Isan udah datang. Oke, kita sambil nunggu yang lain, teman-teman semua. Ini udah saya reminder ya. Di semua channel ataupun grup untuk bisa bergabung sore ini dan yang nanti sharing kepada teman-teman semua sudah ada gitu, sudah hadir gitu. Kang Ihsan sehat Kang? Sehat, Kang Iman. Alhamdulillah. Kang Iman gimana? Alhamdulillah sehat. Teman-teman yang lain, ini ada Kang Wahid, ada Kang Tri, terus ada Kang siapa ya? Ada Kang Uki ya, ada Kang Prasetyo dan juga ada, wah ini panjang, Ani Umi Rifan gitu ya. Ini mungkin pakai nama anak gitu ya atau seperti apa, nggak apa-apa. Ini soalnya baru join sekitar 7 orang ya. Oke. Teman-teman yang lain kabarnya seperti apa? Puasa hari ke berapa? 5 apa 6 ini? Sehat apa enggak? Mana nih? Kang Wahid. Kang Wahid sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana Kang Iman? Alhamdulillah sehat kembali gitu ya Kang. Sehat. Puasa lancar ya Kang ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Datang nih. Kang Nanang, saya sapa dulu nih Kang. Oh ganteng banget gitu ya Kang ya? Asik. Asik. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kang. Puasa lancar ya Kang ya? Ya. Garut sekarang ini Marau. Oke, siap. Oke ya. Ini sore ini saya mengundang gitu ya. Insya Allah bisa bermanfaat. Walaupun kita isi itu sekitar 60 menit gitu ya sambil nanti menunggu beduk gitu ya. Nanti pun teman-teman juga bisa bertanya kepada beliau. Ya, beliau sudah hadir juga di sini. Sambil nanti kita tunggu teman-teman yang lain ya. Untuk bisa bergabung sore ini di hari Ahad weekend ya. Weekend hari ini insya Allah kita tetap terus untuk produktif gitu ya. Dan juga menebar manfaat, terutama manfaat yaitu ilmu sendiri, seperti itu. Dan nanti pun recordnya ada, jadi yang memang seandainya masih belum hari ini belum bisa bergabung, entah ataupun ada kegiatan, atau seperti apa gitu ya, nggak perlu khawatir nanti akan di-share juga, seperti itu. Dan ini sekitar ada 10 orang yang sudah mulai bergabung, karena memang khusus buat teman-teman agensi properti ya di Member of Sale Group Indonesia, dan juga ini kita sharing gitu ya kepada, dan juga nanti Kang Isa pun juga akan sharing kepada teman-teman semua dari yang memang benar-benar beliau ini sibuk sebenarnya. Sibuk sebenarnya gitu ya, Masya Allah gitu kan. Dan baru Sabtu Ahad aja memang dia libur kerja seperti itu. Namun atas izin Allah juga dia sudah mencapai omset yang mungkin tadi sudah disampaikan ya, diinfokan juga di grup ataupun di channel seperti itu. Nanti kalau saya sebutin biar beliau aja nyebutin gitu ya. Oke, ini ada saya sapa lagi yang baru bergabung, ada Kang Heri, ada Kang Subhan, dan juga ada Kang Agus, ada Kang Tri, ada Kang Fatah Yasin, dan juga Kang Prasetyo ya.
Halo Kang, Assalamualaikum. Jawab kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar Kang? Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah. Nanti paling kita mulai di jam 4 ya, lewat 15 menit. Nah ini sudah mulai banyak bergabung, ya alhamdulillah. Tidak ada yang kebetulan hari ini, seperti biasa teman-teman hadir juga atas izin Allah, karena pastinya yang lain pun juga ini ya, pasti ada kesibukan ataupun ada kegiatan ataupun acara di hari Ahad ini. Dan terima kasih pun kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di hari ini. Kita sambil belajar kepada Kak Isan gitu ya. Di hari ini yang sudah memang cukup berhasil ya. Dan beliau sudah meluangkan waktunya di hari ini setelah tentunya saya ini ya. Saya pegang gitu ya dan nggak kabur. Artinya sharing kepada teman-teman semua tentunya seperti itu. Apalagi di bulan puasa kita sambil tentunya selain ibadah kita juga menuntut ilmu seperti biasa sehingga kita terus grow up dan juga berkembang seperti itu. Oke, saya sapa lagi. Ini ada Kang Rahmat yang baru join, ada Teh Vidya, ada Kang Denny, ada Kang Amin ya, Muhammad Amin, ada Kang Ade, Kang Ibnu. Ya, ini baru bergabung. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah, Kang Iman. Siap. Oke. Sambil menunggu yang lain. Ini insya Allah menjadi nanti ya pengennya ada terus gitu ya. Ada terus terkait program ngabuburit ilmu ini. Ya. Kan kalau ngabuburit udah mainstream ya. Kita sedikit mungkin biar menarik juga dan teman-teman juga bergabung dan juga nanti yang dalam waktu dekat ada live juga nanti dengan tim developer dari Syariah Greenland ya. Insya Allah nanti juga membahas strategi ya. Mungkin di grup ataupun channel itu sudah di-share ya. Per hari konten untuk beriklan. Seenggaknya teman-teman bisa menggambarkan ataupun mendangkap ataupun juga bisa nanti pun dikembangkan ya. Baik yang sudah di-share ataupun kan lengkapnya ada di channel masing-masing. Tapi kita up lagi untuk teman-teman bisa posting. Terkadang ada yang memang sempatnya melihat grup WhatsApp, ada juga yang memang keduanya bisa gitu ya. Di Telegram dan sebagainya. Dan ini sudah mulai banyak berdatangan gitu. Kang Isan, tamunya sudah mulai banyak berdatangan gitu ya Kang? Iya, alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Ini sudah mulai datang teman-teman agensi yang lain ya. Sini ada Kang Pak D, Pak D3 gitu ya. Halo Kang. Terus kemudian ada Kang Ardi, Kang Oto juga di sini ya. Yang baru bergabung, Kang Kurniawan juga bergabung, ada Kang Ari dan yang lain tentunya. Ya, kita nanti mulai di jam 4:15 menit, insya Allah selama 60 menit ya kurang lebih. Nanti awalnya saya memang infokan sampai beduk azan maghrib ya. Cuman sepertinya nanti teman-teman juga perlu persiapan. Ya paling maksimalnya itu di 5:30 kita udah selesai. Tapi nggak perlu khawatir, nanti recordnya akan ada. Dan juga bagi yang teman-teman memang mau review ataupun yang belum hadir hari ini bisa melihat
record tersebut ya. Insya Allah seperti itu. Oke. Saya mute dulu ya sebentar.
Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, suara saya kedengeran ya? Dengeran. Oke. Saya habis reminder ada sedikit problem via HP. Jadi buat reminder lagi bagi yang belum bergabung. Jadi menggunakan desktop ya. Dan di sini 2 menit kita akan mulai, teman-teman semua. Ini langsung saya buka aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, apalagi di bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu agar hal yang memang kita lakukan hari ini, baik dari sisi ilmunya ataupun yang lain bisa bermanfaat, bisa diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang disampaikan juga pun teman-teman juga berdampak dan sehingga bisa langsung melakukan praktek dan semacamnya seperti itu ya. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah selesai. Dan di sini selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Di sini akan ada Kang Ihsan ya. Beliau adalah member dari Serai Group Indonesia sekaligus owner dari Kafpro ya. Kafpro lokasinya itu di Cikarang ya, domisili beliau di Cikarang, dan juga saat ini juga beliau hari ini sedang libur, dan seperti informasi yang saya sampaikan beliau juga masih bekerja gitu ya. Jadi Minggu ataupun Ahad ini alhamdulillah bisa meluangkan waktunya dan tentunya sharing kepada teman-teman semua yang sudah beliau lakukan, yang sudah beliau laksanakan akan dikupas gitu ya. Yang insya Allah bermanfaat sehingga teman-teman ya insya Allah atas izin Allah bisa menyusul dan juga bisa menebar manfaat yang lebih tentunya. Apalagi kita bergerak di bidang properti syariah dan kita pun sudah memasuki bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah tentunya. Dan langsung saja, Kang Ihsan udah siap Kang? Siap, insya Allah Kang. Siap, udah ready banget gitu ya. Ini matanya soalnya udah, wah ini udah pengen ngomong aja gitu kan. Dan langsung saja kita sambut kepada Kang Ihsan. Saya persilahkan, mangga Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan terus hari ini mudah-mudahan puasanya terus lancar sampai kita bisa terakhir di bulan puasa ini, terus kita jalankan, terus istiqomah. Kita kejar Ramadan ini supaya supaya kita dapat manfaatnya gitu. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang saat ini saya berterima kasih kepada Syariah Group Indonesia, Kang Iman, host kondang kita, host kondang kita ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagi sharing ya. Tadi apa Kang nama programnya? Ngabuburit ya? Ngabuburit Ngabuburit. Ya. Artinya berarti ngabuburit bener gitu ya. Seperti itu Kang. Ngabuburit bener untuk sharing ilmu gitu ya. Ya ini jadi mudah-mudahan ini apa yang bisa saya kasih sharing di sini mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diberikan yang didapatkan oleh Kafpro Agensi itu semua yang pertama sebenarnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan didorong ikhtiar-ikhtiar dan doa, di mana ikhtiar ini mungkin kita akan sharing gitu. Kita akan sharing. Oh ya Kang Iman ini teman-teman semua member agensi ya? Iya betul, member agensi. Member agensi. Oke, jadi sama, saya juga member agensi. Mudah-mudahan bisalah kita sharing
sesuai apa yang telah saya lakukan atau tim Kafpro lakukan, di mana pencapaian yang telah saya dapatkan atau Kafpro dapatkan dengan omset 1 miliar, lebih dari 1 miliar rupiah. Oke, terima kasih. Itu pembukaan dari saya. Selanjutnya, mungkin saya akan share slide ya. Slide-nya simple aja, mungkin nggak terlalu menarik, tapi mungkin isinya bisa bermanfaat ya. Saya share. Kang Iman kelihatan ya? Oke, Halo, Kang kelihatan. Iman. Kelihatan ya teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, ini untuk mempermudah teman-teman bisa saya rangkum ya, mungkin rangkuman sedikit saja, rangkuman kenapa sih Kafpro bisa mencapai omset dalam waktu 6 bulan. Sebenarnya 6 bulan itu waktu yang bukan singkatnya gitu, tapi lebih panjang sebenarnya. Oke, mungkin nanti akan mulai dari slide pertama. Oke, perkenalan dulu ya teman-teman ya. Nama saya Muhammad Iksan Taufik. Lahir 34 tahun yang lalu, tempat tinggal di Cikarang gitu. Jadi masih sangat muda lah gitu. Masih sangat muda. Mudah-mudahan mau muda mau yang ini juga bisa sukses lah. Oke, siapa saya? Sampai saat ini saya adalah pekerja swasta biasa di salah satu perusahaan di Cikarang. Oke, jadi saya adalah pekerja swasta biasa di kawasan industri Cikarang sampai saat ini. Jadi selanjutnya saya mau mulai belajar marketing properti itu diajak dengan partner saya di tahun 2018 akhir ya. Jadi teman saya itu seorang marketing yang saat ini juga sama sebagai owner, Pak Dijaya namanya. Kita itu sharing profit gitu. Jadi awalannya kita itu sharing, saya diajak untuk menjadi seorang marketing properti syariah tentunya ya. Karena properti syariah sampai dengan saat ini itu luar biasa sekali animonya. Bahkan bukan hanya orang muslim saja, orang muslim juga tertarik dengan skema-skema yang diberikan oleh properti syariah seperti itu. Oke, pernah ikut training FB Ads properti di Syariah Institute. Jadi pada saat saya memulai belajar jadi marketing properti, kena iklan, Mau beli gorengan? Kena iklan tuh oleh Syariah Group. Itu FB Ads properti gratis trainingnya di 2019 akhir di Bogor. Waktu itu datang ke kantor Logi Bogor. Terus lalu saya menambah lagi skill atau update knowledge lagi dengan mengikuti bimbingan agensi di Syariah Institute tahun 2020 awal di batch 5. Mungkin teman-teman di sini ada yang seangkatan sama saya di batch 5. Oke. Selanjutnya track record di properti. Oke. Selama saya menjalankan bisnis properti syariah, oke, saya mendapatkan omset 250 juta di tahun 2018-2019 bersama partner saya saat ini, yaitu namanya Pak Dijaya. Jadi kita sharing profit, waktu itu dia masih menjadi marketing. Lalu di tahun 2020-nya kita bersama untuk membangun atau mengikuti program bimbingan agensi di Syariah Institute ya. Oke, dan belajar di Januari awal dan kita pecah telur di bulan Juli 2020 sampai dengan akhir 2020 dengan omset 1 miliar lebih ya di agensi Kafpro. Lalu di tahun 2021 meningkat, alhamdulillah, mendapatkan omset 1,5 miliar di tahun 2021 sampai dengan sekarang. Oke, berikut
kalau teman-teman bisa saya buktikan dengan pencarian-pencarian salah satu atau di antara 3 ini adalah pencarian komisi yang telah saya dapatkan. Oke. Berikut adalah pencarian komisinya. Lalu, nah ini nih, gimana sih memulainya gitu bisa. Saya rangkum beberapa sedikit saja, sedikit mungkin nanti mungkin bisa kalau saya lupa bisa ditanya jawab juga. Bagaimana sih kita memulainya? Yang pertama itu setelah teman-teman karena ini juga member agensi Kafro, member agensi Syariah Institute. Yang pertama pastinya kita ikuti arahan dan bimbingan dari Syariah Institute. Oke, kita ikuti arahan dan bimbingan dari Syariah Institute. Apakah teman-teman sudah mempelajari apa yang sudah di-sharing? Apakah teman-teman sudah praktek? Dan kembali lagi, mempelajari lagi, lalu praktek lagi, mempelajari lagi, praktek lagi. Berulang-ulang terus. Itu mungkin salah satu dari ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan. Gitu. Jangan malu bertanya, sibukkan pembimbing kita. Nah, mungkin dulu Kang Iman juga pembimbing saya, jadi saya sibukkan terus gitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Iklan apa, organik, ads, kita tanya terus. Kang Anggi juga bisa ditanya. Gitu. Jadi nggak ada suatu batasan gitu. Kalau kita hanya seorang, justru kalau yang saya dapati selama ini ada member nanyanya ke saya, harusnya nanyanya ke Kang Iman. Kang Iman udah jelas gitu kan, udah jelas duluan gitu istilahnya. Saya di sini baru istilahnya pemain baru. Jadi harusnya nanyanya yang expertnya bukan newbie-nya gitu ibaratnya. Oke, jadi terus jangan lupa cari pembelajaran di tempat lain juga mengenai properti. Itu di YouTube itu banyak sekali pembelajaran mengenai properti atau digital marketing. Itu banyak sekali. Teman-teman, jadi gini nih, saya itu menghilangkan. Kalau saya itu gini, kebiasaan saya itu menghilangkan apa yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Jadi misalnya gini, saya tadi bilang saya adalah pekerja. Di suatu waktu saya mungkin akan ada kekosongan waktu mungkin 10 menit atau jam istirahat lah, atau jam istirahat atau coffee break gitu ya. Biasanya tuh teman-teman pada saat pusing itu dia akan cari tuh sosial media. Dia cari sosial media, dia nonton YouTube, dia nonton apa musik atau apalah itu. Nah, saya ganti itu. Saya ganti menjadi update ke knowledge tuh. Plus kopi itu lebih paten gitu. Jadi lebih masuk gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin itu, maksudnya ya gimana enaknya teman-teman lah ya maksudnya. Jadi ada waktu di mana waktu luang bisa kita update knowledge. Jadi nggak harus nunggu semua kerjaan selesai dulu, semua aktivitas selesai dulu, terus kita cari sisa waktunya. Jangan. Itu nanti pasti kita akan dapat lelahnya aja. Selanjutnya, nah ini yang paling penting itu product knowledge is most important. Jadi artinya penting sekali. Jadi teman-teman nggak bakal bisa ngiklan, teman-teman nggak bakal bisa memulai penjualan, memulai iklan, memulai apapun kalau teman-teman tidak tahu produk knowledge-nya. Di Telegram itu terus dibaca berulang-ulang. Terus dibaca berulang. Seakan-akan teman-teman sedang ditanyakan oleh buyer. Jadi jangan nunggu dulu buyer itu nanya, Kang Iksan, ini Kang, ini apa sih fasilitasnya? Baru kita buka Telegram, itu salah total. Jadi kita akan gerasak-gerusuk gitu. Jadi itu namanya kita sebenarnya memantaskan diri, di mana pemantasan diri kita itu nanti Allah akan melihat ikhtiar kita, oh berarti sudah siap nih. Dengan produk knowledge-nya sudah tahu, nanti akan dikasih buyer. Wah, mungkin itu yang terjadi dengan saya. Jadi persiapan luar biasa, persiapan dimatangkan sekali. Mau kita belum dapat bayar ataupun belum, ya kita harus pelajarin sampai total gitu. Jadi dari apa itu produknya, apa itu legalitasnya gitu. Terus foto-fotonya kita lihat gitu. Jangan pas dapat info dari Telegram aja kita langsung kayak gimana lagi yang ngasih. Jadi terus kita update, Jadi produk knowledge itu penting banget buat nanti next-nya. Oke.
itu sih bagaimana memulainya. Jadi dari sini saja pasti udah ada gerakan memulainya gitu. Udah ada gerakan untuk belajar, udah ada gerakan di mana teman-teman tuh nggak nunggu-nunggu waktu sisa-sisa gitu. Saya juga pasti teman-teman juga punya aktivitas yang lain, mau bekerja, mau berdagang, mau apapun itu, kita sama sebenarnya, cuman bagaimana cara pemanfaatan di waktu aja. Lalu simple nih, saya membuat apa ya? Sebenarnya ini mungkin umum, tapi bagi saya ini simple banget untuk closing gitu. Maksudnya, Kamisan kan mungkin sudah closing terus-terusan nih. Tapi enggak, saya juga pernah mengalami masa-masa emang belum closing gitu, belum closing. Jadi ada dua ilmu yang mungkin harus teman-teman kuasai nih setelah tadi bagaimana memulainya. Itu yang pertama, cara cari buyer. Itu tuh, cara cari buyer. Ya melalui apa sebenarnya cara cari buyer itu? Ya melalui digital marketing kalau yang paling mudahnya. Dari iklan organik, ads. Saya juga pernah memulai iklan atau ngiklan di koran-koran, bukan koran ya, fanpage lokal seperti itu, atau apapun media yang di mana ada traffic di sana gitu. Nah, di Syariah Group itu, di Syariah bimbingan kita itu yang sudah kita ikuti, itu sudah banyak ya diberikan cara-cara mengenai digital marketing untuk properti. Tapi apakah teman-teman sudah praktek? Nah, itu dia permasalahannya. Apakah sudah praktek diulangi lagi? Nah, seperti itu. Jadi cara cari bayarnya itu sebenarnya sudah dikasih tahu oleh atau diberikan informasi oleh bimbingan kita itu sendiri di dalam 1 tahun itu. Terus yang kedua, ini sorry angka 1 ya. Yang kedua itu cara handling bayarnya. Nah, di sini juga sering diberikan, Kang Anggi pernah memberikan PDF file, itu cara handling buyer 3 halaman, itu saya baca, saya kasih juga ke marketing-marketing saya. Itu buy online atau handling buyer di lokasi. Ini penting juga, karena setelah kita mendapatkan buyer, ya kita harus bisa handling, supaya bisa closing, gitu kan. Caranya bagaimana? Ya caranya terus update di product knowledge-nya. Nah, lebih dekat lagi kalau teman-teman handling buyer langsung di lokasi. Gitu. Jadi penting juga teman-teman harus datang ke lokasi karena apa? Karena apa yang kita jual, apa yang kita harus tahu dulu kitanya gitu. Boleh sih dengan tim darat yang sudah ada boleh, tapi apakah teman-teman di dalam 1 tahun bimbingan ini pernah datang ke lokasi yang dijual? Nah, itu tuh harus jadi big point atau menjadi rekomendasi dari kita, dari saya itu apakah pernah ke lokasi untuk yang dijualnya itu. Jadi itu tadi pemantasan diri terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, apakah kita sudah pantas gitu untuk bisa menjual ini gitu. Jadi handling buyer penting di online maupun di lokasi. Oke. Ini foto saya waktu saya handling buyer. Jadi emang enak rasanya kalau kita tuh handling sendiri. Jadi kalau kita nggak closing pun, itu kita ilmunya ada, dapat kepuasan. Jadi kita ngadepin buyer yang seperti apa, bagaimana, macam-macamnya itu bisa kita dapatkan gitu. Jadi nanti sharing ke marketingnya juga, teman-teman kan juga ada marketing ya. Jadi sharing ke marketingnya juga enak. Oh, tipe buyer seperti ini, cara menanggulanginya seperti ini. Tipe buyer seperti ini, cara menanggulanginya seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa juga datang ke lokasi dan handling sendiri bayarnya. Sempetin aja. Sempetin teman-teman ya. Jadi seperti itu. Lalu untuk pencapaian omset 1 miliar sebenarnya dari semua yang telah saya lakukan, emang masih traffic itu didapat dari iklan berbayar. Itu iklan berbayar ya. Oke, saya akan sharing iklan berbayar saya.
Jadi di Google Ads sama FB Ads saya bermain gitu ya. Di Google Ads sama FB Ads saya bermain. Ini bukti bahwasanya suatu ikhtiar dari saya. Jadi iklan Google Ads itu lihat teman-teman kliknya 3.000. Ini dari semua iklan yang saya jalankan ya. Tayangannya mungkin 61.000. Nah, ini biaya yang dikeluarkan. Ini dari mana Kang uangnya? Jadi ceritanya gini. Nggak langsung 5 juta ini yang saya share gitu kan. Yang saya gunakan enggak. Tapi saya memakai sedikit dari uang yang saya dapatkan dari pekerjaan lain. Iklan dulu Google Ads 100.000, 200.000 per bulan gitu. Nanti insya Allah pasti ada yang closing gitu. Pasti ada yang closing insya Allah. Jadi tadi praktek juga terus saja istiqomah. Jadi jangan berhenti kalau nggak dapat, ini kayaknya bukan di sini nggak dapat closing nih dari Google Ads atau FB Ads atau iklan organik. Terus iklan itu terus gitu. Jadi teman-teman dari FB Ads juga kampanye saya ada mencoba itu 53 kampanye atau 53 dengan total biaya 5 jutaan yang saya jalankan di tahun 2020 ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau masalah iklan, dari mana mulainya? Yang tadi, di sini. Sudahkah teman-teman di bimbingan atau sekarang di digital formula ya, sudah dipelajari belum? Ayo, pelajari lagi. Cari waktu yang terbaik memulai belajar, teman-teman. Jadi kalau saya memulainya itu tadi ada waktu senggang di jam kerja, saya memulai belajar di handphone. Terus malam saya pertama pulang setelah bekerja, saya pulang, lalu bertemu dengan keluarga dan saya minta izin ke anak istri, saya mau belajar, saya mau ngiklan gitu. Jadi jam 8 malam sampai jam 10 itu saya mulai ngiklan. Jadi kalau teman-teman nggak memulai praktek ya untuk ngiklan digital marketing, sampai kapanpun teman-teman akan jauh dari kata closing gitu. Jadi terus belajar, terus praktek, ikhtiar, sama berdoa. Seperti itu. Oke, Kang Iman, mungkin dari slide saya atau sharing saya, mungkin sampai sini dulu gitu, Kang. Oke, Kang Iman. Ya. Nah, pertanyaan kali ya, Kang ya? Nah, boleh. Saya kalau nanya boleh nggak sih? Ya, silakan, Kang. Oke, mungkin teman-teman juga dari sebagian pastinya nanti juga ingin bertanya gitu ya. Nah, ini mungkin ya di titik poin, salah satu titik poin ya. Ini kan ibaratnya tadi kerja gitu ya, Kang. Di kawasan industri terbesar mungkin di Indonesia, di Cikarang gitu ya. Dan tadi juga pun sempat juga meluangkan waktu yang pastinya itu kan tidak ada kaitannya gitu ya sama pekerjaan yang dilaksanakan di kantor gitu kan. Benar-benar luang gitu ya. Berarti ini apa ya yang menjadi tekad ataupun strong way-nya ya, Kang ya? Artinya mau benar-benar mencapai hal tersebut yang memang sekedar yang tidak dimiliki sama orang lain gitu ya. Artinya kan konsisten, disiplin, segala macam. Nah, ini mungkin bisa di-sharing kan gitu ya. Sehingga kan pastinya ya tentunya kita capek. Ada risikonya gitu ya. Iya. Tadi juga dibilang itu sempat ada diskusi gitu ya sama keluarga yang tadi. Iya. Nah, itu mungkin bisa diceritain kan. Oke, jadi pertama kenapa sih memilih bisnis properti itu, pertama itu challenge ya. Challenge itu kita itu
tertarik banget gitu. Jadi maksudnya gini, saya yakin teman-teman itu paham dengan riba, paham dengan eh, syariah gitu ya. Nah itu kita punya, ya tidak tahu ya kita atau siapapun punya masalah dengan riba. Gitu. Jadi tertarik banget untuk bisa pertama itu dakwahnya, Kang. Dakwahnya itu luar biasa. Maksudnya dakwah anti riba itu kita adalah pioner atau salah satu dari kebangkitan gitu, kebangkitan ekonomi Islam gitu ya, dari anti riba ini. Gitu kan. Jadi kalau dari dulu orang beli rumah itu hanya atau beli properti itu dengan cara konvensional, tapi sekarang sudah banyak eh, apa namanya? Sudah banyak developer atau agensi-agensi properti yang bermain yang tujuannya sama gitu-gitu. Pengen ngeberantas riba di dunia Indonesia ini. Oke, itu yang pertama. Jadi ada semangat di situ, ada giroh gitu, ada semangat untuk kita memusnahkan riba. Yang kedua, kita tuh harus seperti hobi gitu, Kang. Jadi saya juga senang dengan digital marketing. Itu background saya itu sebenarnya adalah mungkin seorang IT gitu, baik. Jadi tapi seorang digital marketing juga backgroundnya nggak harus IT. Tapi saya mungkin dikasih kemudahan untuk bisa mempelajari digital marketing. Saya pelajari, terus saya lihat masta-masta ini keren sekali gitu digital marketing. Jadi itu yang kedua adalah hobi kita jadikan nih digital marketing atau bisnis jualan properti jadi hobi gitu kan. Yang ketiga, pemahaman kepada keluarga. Pemahaman kepada keluarga. Jadi jangan diem-diem aja. Kadang-kadang seorang suami atau kita tuh sering nggak jujur sama istri untuk saya sedang bisnis ini loh gitu. Kasih support saya dong gitu. Atau ya mungkin seperti itu, tapi saya lebih senang cerita terus ke istri. Begini. Biarpun istri tidak mengerti atau anak istri tidak mengerti, tapi dia mendengarkan, dia senang gitu. Apa yang dilakukan suaminya, dia senang. Dan di situ muncul suatu dorongan untuk berdoa. Terus kita juga kasih tahu ke orang tua, mertua, kita juga bisnis ini, biarpun belum sukses atau belum ada hasilnya, kita minta doa mereka. Gitu. Jadi sambil kita update ke knowledge, sambil juga kita minta pengarahan, minta restu lah dari keluarga, gitu kan. Kita pasti akan sibuk, dibebankan dengan hal yang baru seperti ini. Tapi kita sudah memilih jalan ini, gitu kan. Kita sudah memilih jalan ini, gitu. Jadi jangan nanti mencoba, saya punya beberapa bisnis nih, mana sih yang oke? Tapi yang beberapa bisnis itu nggak ada yang dimaksimalin gitu. Jadi kayak bukan percuma ya, kayak kurang maksimal. Jadi satu aja kalau teman-teman masih semangat kita dakwah di dunia properti syariah ini, ayo yang tadi saya bilang, belajar lagi, praktek lagi, ikhtiar, berdoa. Jadi terus kalau nggak ngerti tanya, biarpun itu pertanyaan bagi kita itu bodoh atau bukan bodoh kurang berbobot pertanyaan saya, tanya aja gitu, tanya aja. Insya Allah Kang Iman atau saya juga nanti boleh sharing nomor untuk teman-teman bisa langsung sharing, saya juga tidak apa-apa gitu Kang, paling Kang. Nah ini udah masuk pertanyaan. Iya. Nanti bisa dijawab sama Kang Ihsan juga dari Kang Nanang Iwan nih. Beliau senyum-senyum di kamera. Nah untuk iklan, nah ini mungkin versinya dari Kang Pro ya. Untuk iklan bagusnya semua list project syariah diiklanin atau fokus kepada project tertentu Kang? Kalau boleh tahu dari Kang Ihsan seperti apa? Kalau itu pastinya itu nanti akan jalan. Maksudnya gini loh,
Bisa teman-teman sudah hafal project knowledge satu produk knowledge. Nah, misalnya project A gitu ya. Itu teman-teman udah sampai hafal di luar kepala, ada buyer pun tinggal tang-teng, bahkan udah ada formatnya di WhatsApp-nya. Nah, itu iklan juga sudah jalan. Nah, teman-teman kalau sudah seperti itu, bisa mempelajari project yang lainnya. Gitu. Jadi gitu, Kang Nanang, Iwan ya, mungkin dan teman-teman yang lain. Jadi satu dulu maksimalkan sampai benar-benar datang ke lokasinya, ketemu developernya, kenalan gitu. So, saya juga gitu, kenalan sama developernya, sama tim daratnya, sama kantornya gitu. Jadi satu dulu, nanti kalau sudah saya kayaknya udah nguasain nih, ya udah masuk ke project lainnya. Jadi Syariah itu kan juga banyak tuh projectnya tuh, dia juga pasti akan mengerti kalau teman-teman nggak harus semuanya dijual, tapi fokus gimana. Atau sekarang kan di Syariah Institute itu lagi misalnya, ayo iklan project ini, ya itu saja dimaksimalkan. Begitu Kang, paling Kang jawabannya. Oke, Kang Nanang sudah dijawab ya. Jadi memang di beberapa aspek di konten kita up juga buat teman-teman itu ada iklan yang memang ataupun proyek yang ya insya Allah gitu ya, dari penilaian dari kita sendiri itu bisa mudah dijualkan. Mungkin sering kesebut nama nuansa alam Transyogi gitu ya. Nah itu mungkin dari sisi ya dari Kang Isan ataupun yang lainnya sudah benar-benar terjadi transaksi ya closing gitu ya. Itu memang kita memang sudah testing ataupun marketnya ataupun juga dari developer juga kita analisa ya ini memang insya Allah masuk dalam kriteria yang mudah dijualkan seperti itu. Betul. Apalagi ya memang saat ini kan belum ada informasi ya yang memang nanti ya akan ada perluasan di tahap ketiga walaupun memang ada sounding ya. Kemarin dari tim developer pun juga sudah berkunjung gitu kan ke mana? Ke kantor ya, ke kantor dari Syariah dan memang sudah saya sempat sedikit ya bocorin memang nanti juga akan memang di sounding seperti itu. Namun untuk saat ini memang dari sisi izin ataupun legalitas masih diproses. Jadi fokus untuk saat ini yang di kedua ya, seperti itu. Dan juga ada beberapa proyek lain ya seperti Harmoni Alam 5 itu sudah juga launching. Ya, dan juga ada dari Syariah Greenland dan juga memang saat ini mayoritas orang tertariknya dengan investasi terutama di kafling. Ya. Dari pandemi pun ya, semenjak sudah mulai gitu ya, itu enggak 50-50, 50 rumah gitu ya, 50% rumah, 50% kafling. Mayoritas arah ke kafling. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan hal tersebut, kita bisa mengetahui aspek-aspek yang memang itu menjadi salah satu tips ataupun trik kita untuk bisa mendapatkan dari lead sendiri. Seperti itu. Itu ya, mungkin sedikit ya saya tambahkan. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Kang Isan nih. Ya, siap, insya Allah saya jawab kalau bisa. Kang Ade udah mulai siap-siap. Kang Ade tunggu dulu ya Kang ya. Sebentar Kang, saya baca di mana ya, di kolom komentar dulu di chat ya. Ini Kang Isan, ini kan agensi lokal ya, maksudnya tidak jauh dari Jabodetabek. Nah, apa ada saran yang harus dilakuin untuk agensi dari luar provinsi Kang? Karena saya ada di Surabaya. Tipsnya mungkin dari Kang Isan seperti apa dan sarannya? Oke, berarti ini mungkin untuk lokasinya sulit gitu ya. Mungkin ya. Kayak gini aja. Iklan sesuai dengan target dari, kalau misalnya tadi nuansa alam itu ada di Bogor Timur, itu kebanyakan teman-teman itu kebanyakan buyer itu dari Jabodetabek. Karena iklan itu Google Ads atau FB Ads atau iklan organik itu kan kita bisa arahkan ke sana gitu, ke calon-calon buyer. Jadi bukan harus kita ngiklan itu di Bogor, ya kita iklan di Bogor aja. Jangan, kita harus iklan di Jabodetabek. Itu juga sering sih
Saya ingat pembelajaran waktu FBX training di mana? Buyer Persona ya Kang ya namanya. Iya, Buyer Persona itu jadi Jabodetabek lah gitu. Kita iklan di Jabodetabek. Masalah jauh di Surabaya atau bagaimana? Nah, itu nanti kan bisa ada tim darat, support dari tim darat di sana. Gitu. Jadi yang pasti produk knowledge-nya balik lagi. Biarpun dari Surabaya jualnya di Kafling Nuan Salam di Bogor, ya bisa aja Kang. Bisa aja kita jual, insya Allah ya tadi itu kita harus siap dengan produk knowledge-nya. Itu balik lagi, dapat teman-teman udah hafal dengan produk knowledge-nya atau belum. Dan masalah iklan, titiknya atau buyer personanya bisa diarahkan, kita tuh melakukan riset gitu. Jadi kalau Bogor investasi itu seneng orang mana sih? Maksudnya lokasi mana? Apakah Jakarta mana lagi? Itu bisa di riset gitu. Coba teman-teman cari riset mengenai buyer persona atau cari cara mencari buyer tuh seperti apa tipikalnya. Jadi seperti itu, Kang Iman. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk ini ya pertanyaan dari Kang Didik dari Semesta Realty, Masya Allah. Semesta Realty. Dan Kang Ade, ini ada kolom-kolom saya mempersilakan Kang Ade nih Kang Ade. Aduh. Kang Ade udah senyum-senyum aja Kang Ade gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terutama ke kakak kita semua nih, Kang Ihsan. Kakak. Soalnya ya udah duluan lah gitu ya. Apa tuh? Udah duluan berhasil, udah duluan belajar dari serial ini, terutama juga Kang Iman ya, yang selalu menyemangati nih bagi kita semua yang masih masih belum tetes juga telurnya. Iya. Tadi yang awal gitu setuju juga dengan Kang Ihsan ya, emang pada awalnya bagus tuh inspirasi buat kita minta dukungan ke istri, minta doanya ke orang tua, emang itu modal yang paling pokok kayaknya. Soalnya tanpa doa mereka ya kita tidak ada apa-apanya ya. Kemudian tadi juga setuju bahwa kalau misalkan kita akan mengiklankan satu proyek ya kita harus mendalami dulu gitu. Mendalami dulu tentang kaitan dengan proyek yang akan kita pasarkan atau iklankan. Nah, jadi memang benar di sela-sela kesibukan kita ya Kang Ihsan, Iya, luar biasa. Luar biasa itu membagi waktunya gitu. Makanya Kang Iman sampai dengan saat ini saya dari agensi yang grup 16 nih Kang Ihsan. Kang Iman, tadi kan mau iklan nih, masih mempelajari itunya. Dana udah siap, cuman ya kita untuk iklannya dan bahan-bahannya belum juga ini gitu. Saya udah siap, bahkan udah di OLX itu kita udah bikin akun lah, tinggal siap iklan lah gitu. Alhamdulillah. Nah, yang jadi pertanyaan Kang Ihsan, apakah misalkan kita mengiklankan itu ya, yang lebih dominan itu di mana gitu ya? Dengan misalkan budget yang kalau lagi belajar itu ya, tadi kan ada di Google, ada di apa gitu. Yang waktu pertama itu Kang Ihsan langsung dapat bayar itu dari mana gitu. Ya, jadi biar kita ya sambil belajar gitu yang iklan-iklan organik dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu dulu Kang Ihsan dan Kang Iman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ihsan, mangga Kang. Oke, terima kasih Kang Iman. Apa kabar Kang Ade? Ya, jadi benar sekali. Jadi kita harus memulai di product knowledge, harus gitu. Jadi kalau masalah teknik iklan itu sebenarnya nggak pusing Kang gitu. Jadi tekniknya maksudnya gini, teman-teman misalnya belajar Google Ads, FB Ads atau OLX atau apapun itu nggak akan sulit, gitu. Nggak akan sulit. Jangan teknik itu cuma paling 5 menit gitu kita selesaikan. Tapi yang perlu ini adalah risetnya. Tadi saya bilang tadi
Headline-nya apakah kita sudah siap? Alhamdulillah di Syariah itu headline atau iklan headline atau copywriting-nya itu semua udah siap. Tapi jangan asal copy paste, kita baca tuh. Kita baca, kita tambahin kata-kata kita sendiri gitu. Kita tambahin, jadi kita memperkaya skill kita gitu. Jadi itu pertama. Kalau masalah ngiklan ke OLX itu ya 2 menit 3 menit udah upload gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan tadi. Traffic dari mana sih sebenarnya gitu? Traffic pertama saya ya khususnya ya, maksudnya pernah pecah telur. Itu dari mana? Gini, jadi setelah teman-teman iklan organik, terus itu saya organik tetap lakukan. Saya ads dari Google Ads, Kang. Gitu. Dari Google Ads saya memulai mendapatkan traffic yang baik. Nah, tapi itu lagi kita harus riset. Jadi nggak hanya bisa iklannya saja, karena ada juga orang yang iklan dananya ada, tapi pas mau ngiklan dia diem dah tuh. Nggak ada kontennya, nggak ada copywriting-nya, nggak ada headline-nya, jadi nggak mempelajari struktur Google Ads itu bagaimana gitu. Terus ada nanti bagusnya fitur-fitur dari Google Ads itu bagaimana supaya mempermudah kita, itu dipelajari juga. Jadi closing pecah telur dari Google Ads. Selanjutnya itu yang pertama ya. Kalau mungkin tadi Kang Ade bertanya, pertama dari mana sih Kang gitu? Itu member lain juga pernah ada yang tanya saya tanya saya dari Google Ads. Dari mana caranya? Ya sudah ada kok di kita mempelajarinya di bimbingan Syariah kemarin itu kita pelajarinya. Ya, selanjutnya kita nanti bisa tuh memperbanyak traffic lagi tuh dari FB Ads, bahkan nanti kita bisa main pixel dari OLX. OLX itu masih bagi saya itu marketplace terbaik loh untuk properti gitu. Biarpun nanti ada rumah 1 2 3 dan lain-lain, tapi OLX saya juga masih pakai karena sumber traffic di situ sangat tinggi sekali. Oke, Kang Iman. Gitu Pak Kang Ade juga. Kang Ade sudah jawab ya Kang? Udah sumringah. Oke, ini Kang banyak ya pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Kang Denny. Kang Ihsan, paling banyak closing dari hasil iklan apa? Marketplace, Facebook Ads, Google Ads, atau media iklan apa, Kang? Enggak, Kang Ihsan. Semua ya, terima kasih. Selamat sore ya Kang Ade ya. Kang Denny ya, terima kasih pertanyaannya. Paling banyak itu dari FB Ads dan Google Ads gitu. Jadi trafficnya dari sana. Gitu. Jadi ada FB Ads itu kita ada namanya pernah kita pelajarin juga dari Syariah Group itu mencari prospek ya. Jadi kita itu buyer yang belum hot gitu. Maksudnya kan tipikal buyer tuh ada 3. Pertama dia baru tahu. Yang kedua buyernya itu baru istilahnya belum tertarik. 1 belum tertarik. Ya. 2 buyer yang tertarik tapi belum ada dananya. 3 buyer hot, yaitu udah tertarik ada dananya. Nah, prospek itu di yang kedua deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada yang kedua. Jadi kita di situ harus pinter dari handling buyernya online-nya. Jadi saya masih menggunakan 3 platform tadi, Google Ads, FB Ads, dan OLX sebagai marketplace. Yang lainnya organik itu sebagai kenanya di ring 1, Kang. Jadi gitu. Kalau teman-teman lebih mudah lagi sebenarnya kalau marketing itu saya ngasih sharing ke marketing, jangan pusing dengan teknik iklan saat ini digital marketing, kita pelajari pelan-pelan. Ayo gunakan ring 1 dulu. Ring 1 itu luar biasa. Ring 1 itu maksudnya gini. Kita main di sosial media, yang pertama di status WhatsApp saja ya. Itu yang view aja mungkin 100 orang. Itu dari saudara, teman, apalagi tuh. Teman kerja, teman SD, teman SMP. Itu udah mungkin udah 100 orang. Di Facebook kita punya teman sebanyak mungkin 500 orang, itu udah 600. Itu ring 1 loh. Ring 1 kita nggak usah keluarin dana dulu, itu dulu aja. Dapat closing 1, nah itu buat modal untuk ads, untuk kita menjangkau lebih luas lagi, lebih banyak lagi dari jangkauan-jangkauan pemirsa yang ada di mana?
Jabodetabek gitu. Kalau misalnya ke penjualannya di Jabodetabek juga propertinya. Begitu Kang. Kang Iman. Oke, siap. Itu tadi pertanyaan dari Kang Denny ya. Nah ini masuk Kang Harumain nih. Insya Allah. Udah nyebut angka aja nih Kang. 1,5 M dari berapa unit Kang katanya? Mangga Kang Isan. Sekitar 1,1 ya di tahun 2020 itu 20 unitan. 20 unit kafling sih. 20 unit kafling. Gitu Kang Iman. Oke, itu 20 unit kafling ya. Sering muncul lah pada saat kalau ada pencarian komisi sering muncul beliau gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini, oke, dari Kang Buki Fatan. Nah ini udah masuk konteks yang memang non teknis nih. Non teknis nih. Bicara tentang marketing langit, adakah amalan yang sering diamalkan dalam setiap harinya? Bisa disaringkan Kang Isan? Enggak. Dari versi Kang Isan ya, enggak? Amalan langit ya. Ya mungkin mudah-mudahan ya sharing ya, maksudnya biar closing ya bahasanya gitu ya. Jadi amalan langit yang sering dilakukan, mudah-mudahan niatnya bukan closingan nih, mudah-mudahan niatnya emang karena pahala ya. Saya lebih senang di zikir pagi petang, seneng banget zikir pagi petang. Jadi teman-teman bisa enak tuh kalau habis kita sholat subuh atau habis sholat asar kita zikir pagi petang. Terus jangan lupa sih sodako gitu setiap hari gitu ya, sodako tapi pun simple aja tuh, ada anak kita kan ya, kita ajarin sekalian tuh, jadi kita double gitu, maksudnya ajarin anak plus juga buat kita sendiri juga. Terus tadi Kang, kalau saya juga senengnya hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, bahkan untuk dari segi dunia kita nggak bermanfaat, apalagi untuk akhir kita bermanfaat tuh tadi kayak kurang-kurangilah baca politik kayak gitu, maksudnya jadi update knowledge gitu. Jadinya tadi kalau ada 10 menit ya kita nggak usah ngeliatin status orang atau bagaimana, kita belajar aja gitu, tanya jawab di grup belajar aja. Jadi nggak usah banyakin bacaan-bacaan yang nggak bermanfaat juga sih buat kita, paling seperti itu Kang Iman. Siap. Nah itu tadi sharing ya. Jadi bukan ada maksud yang lain, tapi memang masing-masing pastinya berbeda gitu ya teman-teman semua. Ya Kang Isan tadi zikir petang ataupun sore dan juga sedekah, dan juga mungkin bisa disebut circle-nya ya. Circle-nya hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang memang itu bisa membuang gitu ya. Waktu-waktu yang memang seharusnya bisa kita gunakan dengan memang untuk buat grow up ataupun upgrade diri kita sendiri, belajar gitu ya, kemudian praktek dan segala macam yang memang bisa mengganggu itu disikirkan gitu ya Kang ya, dijauh-jauhi gitu seperti itu. Oke. Nah ini Kang semakin mau menuju ke beduk gitu ya. Walaupun masih sekitar 1 jam gitu ya. Ini sudah mulai banyak pertanyaan di kolom chat ya. Oke, dari Kang Ibnu Arifianto ya. Kang Isan, apa sih kendala yang sering muncul saat iklan dan handling buyer? Maaf, saya masih baru gitu ya, ataupun masih awal gitu. Mangga Kang Isan. Iya, oke, terima kasih Kang Ibnu Arifianto. Kendala, saya nggak nyebutnya kendala, mungkin jadi jangan ketakutan dulu gitu. Jadi maksudnya gini, mungkin ada bahasa iklan boncos, tapi kalau saya itu modal kita untuk next-nya itu lebih lebih kayak dapet ilmunya gitu Kang. Jadi kalau misalnya kita iklan 200.000 terus nggak closing, tapi yang pertama kita dapat apa sebenarnya? Kalau kita dapat 3 bayar atau 10 bayar, itu kan aset. Itu yang pertama, itu bukan kendala, itu aset Kang. Jadi nanti kita prospek lagi, belajar handling lagi. Terus pada saat handling buyer juga bahasanya ada yang nanya-nanya doang, nggak apa-apa. Nanya-nanya juga udah seneng. Jadi ada stepnya Kang. Jadi closing itu nggak harus iklan, posting iklan, handling
cair, nggak begitu. Jadi ada panjang tuh di ininya tuh panjang. Jadi teman-teman marketing di bawah saya juga saya bilang, Kang Isan ini ada yang nanya-nanya doang. Nggak apa-apa, ada yang nanya-nanya doang. Orang kemarin situ nggak ada yang nanya kok. Jadi itu kan pencapaian. Bener kan? Itu pencapaian, itu harus disyukuri gitu. Jadi harus ditingkatin lagi. Wah, kenapa saya ditanya doang ya? Oh, berarti handling saya masalah. Handling bayar saya masalah. Ya udah kalau begitu saya belajar lagi deh. Tanya lagi sama Kang Iman, tanya lagi di YouTube, tanya lagi di Kang Anggi. Ini lagi Terus kalau misalnya ada yang sudah survei, ada lagi Kang tingkatannya, ada yang sudah survei, dia cuma survei doang, nggak booking. Ya itu sudah bersyukur alhamdulillah. Jadi apalagi kalau transaksi gagal itu kan udah pasti mengurangi dosa ya, insya Allah itu ya, mengurangi dosa. Jadi kita itu nggak usah ngerasa kendala sebenarnya ya. Ya udah alhamdulillah dapat step yang ini, kita melangkah ke step yang lagi. Jadi akhirnya kita closing juga. Bahkan saya kan juga ada yang udah closing, minta balik, ya itu udah kita ngebayang tuh, fee itu sekian, udah mau buat ini, mau bayar itu. Tapi itu saya juga pernah sih emang sih, maksudnya pernah kayak kecewa, tapi ya udah, balik lagi saya juga pernah ngobrol sama developer juga, salah satu developer namanya Kang Eki, kalau bayar mau beli, ya udah beli, kalau nggak mau ya nggak mau, bahasanya gitu loh, kasarnya seperti itu. Tapi bukan kasar, maksudnya kita keikhlasan kita di tes di situ Kang. Jadi kalau dibilang kendala, mungkin kita jadikan kendala itu sebagai upgrade atau ilmu kita sebenarnya terangkat gitu Kang. Terima kasih Kang. Itu saja. Iya, itu ya. Berarti ngerubah pola pikir dan mindset-nya Kang ya. Betul. Jadi apa yang mungkin tentunya menjadi hambatan, tetapi ini menjadi suatu investasi kita sebenarnya. Ataupun investasi terutama layar ke atas ini agar dari progres step-step dari awal yang nggak dapet, jadi alhamdulillah bisa dapat gitu ya. Kemudian yang dari dapat, ya mungkin baru tanya-tanya aja, seminggu kemudian atau beberapa waktu lagi mau survei gitu ya. Awal nanya-nanya doang jadi survei gitu kan. Jadi step by step-nya runtutannya berjalan tuh. Terus kemudian dari hal yang memang dari survei cuman ya baru ngeliat lokasi aja gitu kan. Tipikal bayar kan seperti itu ya, ada yang tipikalnya langsung memang unit atau segala macam gitu ya. Dan juga akhirnya dari situ yang awalnya cuma ke lokasi ngeliat, akhirnya bisa ya atas izin Allah gitu ya. Atas izin Allah tech unit seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit ya saya bantu memperjelaskan kepada Kang Ibnu ya. Insya Allah apa yang dilakukan tentunya pasti kita ya nggak lancar gitu ya. Nggak lancar-lancar dalam artian kayak jalan tol aja berliku gitu, ada belok ke kirinya gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah ini ada dari pertanyaan dari Kang Miftahul Anwar. Ini agak di direct message ke DM ya. Ini ada sedikit privat ya. Tapi nggak apa-apa, tadi saya udah tanyakan, disampaikan secara publik juga tidak masalah. Kang Iman kalau lewat Instagram efektif nggak? Iya. Saya sekarang fokus di IG karena Facebook saya kena banned terus. Udah bikin 3 kali di banned terus sampai stres saya. Sampai stres. Kang jangan sampai stres ya Kang ya. Nggak, itu proses untuk yang dijalani dan dilalui. Ya ini saya izin untuk menjawab gitu ya. Di Instagram itu sama ya. Nanti ibaratnya panduan ataupun treatment yang diberikan. Tentunya kalau Instagram ini kan ada misalnya 2 versi juga ya, secara organik ataupun secara berbayar ya. Apalagi kalau yang berbayar kan bisa sinkronasi dengan Facebook Ads seperti itu. Kalau untuk dari sisi organiknya, itu memang saat ini Instagram masih cukup ataupun masih tentunya efektif ya. Tetapi harus dibarengi dengan konsistensi kita juga. Ya, konsistensi iklan juga, kita disiplin untuk beriklan gitu ya. Dan juga kalau memang mau pakai tools, ya ini kan banyak tools di luaran sana gitu ya. Ada viral atau segala macam, ya Dreamcaster atau segala macam seperti itu. Sebisa mungkin untuk tahapan awalnya teman-teman ataupun Akang sendiri via manual dulu, ya. Ya, jangan sampai nanti kaget pada saat langsung gunain tools tiba-tiba masuk ke banned. Karena kan memang itu harus dihindarkan juga.
ya, apalagi untuk follow ya, satu orang yang tertarget ataupun dalam per hari itu follow orang-orang yang tertarget, sehingga nanti pun ya walaupun followers ya, ini ada terkadang salah kaprah ya, belum tentu followers banyak, closingan juga banyak, ya itu belum tentu. Artinya dalam konteks dari Instagram sendiri itu ya perlu teman pahamin adalah dari sisi aspek dari feed-nya ataupun yang diposting gitu ya. Memang Instagram termasuk dari hard selling, ya hard selling. Tapi kita juga variasikan juga untuk kita mengedukasi, ya mengedukasi. Kalau di sini kan berarti di properti ya, di marketing gitu ya. Sedikit kan banyak di Google tips memilih properti yang benar dan menghindarkan dari bodong atau segala macam itu bisa. Jadi dibuat sederhananya. Jadi kalau buat gambar, teman-teman, apalagi yang memang masih Superman atau one man show gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Itu bisa gunain yang memang simple buat dibuat gambarnya ya, kayak Canva gitu ya, kayak PowerPoint gitu. Sampai saat ini pun saya juga masih pakai itu gitu ya. Saya nggak bisa, jujur saya nggak bisa apa tuh yang Corel gitu ya. Karena itu memang ya perlu belajar, ya perlu gitu ya. Tapi kita perlu lihat juga efektivitas waktunya dan tujuan kita ataupun goal kita itu apa gitu ya. Artinya sambil berjalan nanti juga sambil juga sempurnakan seperti itu. Itu ya Kang untuk ini terkait Instagram. Ataupun kalau yang terkait yang ads-nya itu bisa disambungkan sebenarnya dari Facebook ya. Jadi akunnya dibuat dulu, kemudian sinkronasi ke fans page, dan akhirnya nanti bisa kita setting doang di Facebook, itu bisa nanti muncul di Instagram. Sesuai dengan marketnya ya. Sesuai targetnya apakah posisinya itu di story, di feeds, atau di beranda. Sama halnya kayak sponsor. Di Instagram juga sama. Seperti itu. Karena memang dari sebagian saham di Instagram itu sudah diakui dari Facebook. Bahkan WhatsApp pun juga sudah itu ya, sahamnya sudah dibeli juga dari Facebook, sehingga 3 sinkronasi ini memang kita setting. Terkadang di fanspage pun juga ada kayak men-chatting untuk WA-nya, WhatsApp-nya. Nah, seperti itu. Bahkan juga ada wacana juga di WhatsApp juga mau dibuat seperti ads. Cuman itu nggak tahu kapan. Itu hanya saya baca artikelnya, berarti dia udah mengarah ke semua lini seperti itu. Ya, untuk Kang tadi Kang Miftahul ya, semoga bisa terbantu ya. Seperti itu. Nah, ini Kang Wahid, Kang Ihsan ada pertanyaan lagi dari Kang Wahid ya. Assalamualaikum untuk Kang Ihsan. Waalaikumsalam. Ya. Punten nanya untuk FB Ads, biasanya Kang Ihsan pakai yang diarahkan ke traffic web, klik to web, atau diarahkan isi form lead di Facebook Ads-nya? Enggak Kang Ihsan? Ya, terima kasih Kang Iman. Kang Wahid, ya. Waalaikumsalam. Jadi kalau di 2020 saya FB Ads-nya yang saya pernah singgung tadi, belajar waktu offline di Syariah, kantor Syariah di Logi, saya pakai lead generation prospek. Kenapa? Karena nanti pada saat kita mendapatkan lead prospek, ya itu kalau kita dapat buyer dan kita handlingnya oke, kita bisa closing, alhamdulillah. Kalau nggak closing, itu jadi aset. Buyer itu aset. Kita udah keluarin uang untuk lead generation, ya harus jadi kontak buyer. Suatu saat kita akan bisa menghubungi buyer itu kembali, entah melalui WhatsApp ataupun email, WhatsApp marketing atau email marketing. Saya memakai FB Ads. Tapi tetap juga di iklan FB Ads itu ada selengkapnya. Itu maksudnya klik ke web juga ada. Nah, untuk saat ini saya pakai Pixel gitu. Jadi teman-teman pas saat buyer klik ke mana? Ke web, itu akan di sosmednya akan dikejar terus tuh dari FB Ads itu. Gitu. Jadi tetap saya pakai lead generation. Itu Kang Iman. Oke. Siap, terima kasih Kang Ihsan. Tadi pertanyaan dari Kang Wahid ya. Kang Wahid ya. juga terbantu dan terjawab. Kang Denny, punten Kang.
Nah, yang dimaksud omset di sini dari total harga jual atau total komisi yang didapatkan. Aduh, ini Kang Isan aja yang jawab kan? Bangga. Itu di apa? Posternya kan omset ya 1 miliar lebih. Jadi kalau teman-teman bisa tahu kan ada tuh di komisi Telegram itu bisa dicek aja berarti berapa komisinya. Itu sendiri kali Kang. Oke Kang itu Kang. Ada komisi ya Kang ya? Iya. Total komisi. Oke, siap. Terima kasih banyak. Dari Semesta Realty, oke. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Ini Kang Didik ya izin live. Ternyata di Surabaya sudah berbuka ya, sudah azan maghrib ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Kita nih sebentar lagi sudah memasuki gitu ya, teman-teman semua. Dan ini juga tadi ada yang saya lihat ada yang masih di jalan, Masya Allah. Masih di jalan, terus masih menyimak ya. Semoga Allah mudahkan nih perjalanannya juga gitu ya. Dan di sini kita masuk ke Kang Syah Budin. Assalamualaikum untuk Kang Ihsan. Saya dari Malang. Ya, dari ilmu yang saya dari Malang, dari ilmu yang diberikan, saya merasa lemah di manage waktu. Nah, mungkin sedikit dari ataupun tips ya ataupun saran dari Kang Ihsan untuk Kang Syahbudi, enggak Kang? Oke, Kang Syahbudin merasa lemah di manage waktu. Kayaknya belum di schedule tuh Kang. Jadi saya tuh punya kayak buku. Saya minggu ini mau ngapain gitu. Saya hari ini mau belajar apa. Gitu. Jadi kita punya checklist daftarnya. Di jam berapa saya harus belajar. Gitu. Kan saya bilang tadi teman-teman saya juga sama, pasti pekerja atau aktivitas lainnya pasti ada di mana kita itu punya waktu kosong. Kayak ada di mana waktu bukan waktu lelah kita. Gitu. Ada waktu di mana kita masih produktif tapi kita tidak bermanfaat. Kita nggak bisa manfaatin waktu itu gitu. Jadi biarpun cuma 5-10 menit gitu. Itu kalau kita ada disiplin waktu atau kita misalnya ada video pembelajaran sehari 30 menit nih. Berarti di satu hari kita punya 10 menit pelajarin tuh. Gitu. Pelajarin. Selesai kan? Daripada kita nunggu waktu kosong. Biasanya Sabtu Minggu kosong, Sabtu Minggu juga sibuk juga. Gitu. Ya udah kita harus scheduling, kita harus jadwalin waktunya, kita sendiri yang manage. Gitu. Kalau tadi lemah, kayaknya belum ke manage sih menurut saya. Mungkin ya, Kang Syahbudin, mohon maaf ya. Itu Kang. Siap, berarti luangkan waktu sedini ataupun seminimal mungkin gitu ya Kang. Seperti itu. Nah itu mungkin Kang Syahbudin ya. Dari Malang nih, Masya Allah dari Malang. Kayaknya nih Aremania dia nih. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini saya mau reminder, kayaknya pertanyaan terus berdatangan gitu ya, sepertinya nih. Nah, kalau misalnya kita jawab satu persatu, kita kayaknya sampai lupa bukan nantinya gitu. Iya nih. Gorengan belum digoreng ini. Itu dia tuh kan ya. Kalau yang sudah punya berkeluarga mah enak gitu kan ya. Iya. Ya sama sendiri, nah itu agak susah tuh seperti itu. Oke. Ini ada yang raise hand gitu ya. Ini ada yang raise hand. Wah, ini ada Kang Umu Afifah. Ini sambil nanti saya jawab ya. Ada mau ditanyain Kang? Ini Umu Afifah kayaknya Kang Nur Alam itu. Oh, Kang Nur ya. Ini beliau salah satu juga gitu ya. Kang ada mau tanyain atau gimana Kang? Oh, ini kepencet kayaknya atau gimana? Mangga Kang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman Kang Gularis. Siap. Kang Gularisnya lagi nyetir mobil. Nyampe. Dari Jawa kali mau ke Bogor. Masya Allah. Mangga ada tanyain atau gimana Kang? Siap, mau bertanya Kang Ya, ke Kang Ihsan. Iya. Mengenai ini apa cara menggerakkan marketing gitu. Bisa ya? Mau nanyain itu aja. Terus Google Ads. Mau belajar Google Ads di mana ya Kang?
Kemarin saya udah nyoba berapa itu 50.000 per hari, tapi nggak ada yang nyangkut. Apanya yang salah? Ya itu aja Kang. Terima kasih. Ya. Kang Nur Alam nih, saya kenal juga nih di lokasi di Nuansa Alam. Beliau juga dari Bandung, datang ke lokasi project. Beliau nginep di sana. Jadi emang tadi ya saya bilang tadi, Kang Nur Alam juga ikhtiar ke lokasi project gitu. Oke, Kang Nur Alam. Jadi untuk MF sendiri, saya sebenarnya di MF itu kebanyakan adalah teman gitu. Jadi ada teman. Lebih gampang sebenarnya. Jadi kita kebanyakan teman dan sekitar mungkin 80% teman dan 20% mungkin yang dapat dari ini ya web sosial media. Jadi untuk menggerakkan MF yang pertama saya itu sering tuh kan upload kalau di status saya itu sering kopdar saya Kang. Sering kopdar. Jadi sering kopdar offline, kenalan lebih dalam, kita tanya apa sih keinginannya, apanya, terus jadi dia kayak semacam sungkan gitu sama kita gitu. Jadi kalau misalnya dia, terus saya wajib tuh kalau MF itu sharing semua sosial media dia, kita add sama-sama. Jadi saat mereka ngiklan organik, kita komentar, kita bagikan. Jadi kita seperti apa ya, iklan berjamaah gitu. Itu pertama kita harus kopdar offline. Kalaupun jauh, ya kayak gini, Zoom ini menjadi sebuah jalan gitu, sebuah jalan di mana kita bisa saling, nggak hanya ngomongin bisnis mulu lah gitu. Kita ngomongin yang lain lah gitu. Jadi kebanyakan saya kalau kopdar di Basecamp itu ya ketawa aja, gitu, ketawa aja. Karena dia juga udah mempelajari pastinya iklan. Kalau dia ingin tanya, pasti dia bertanya Kang. Gitu. Untuk gerakin MF itu pasti kita harus punya chemistry gitu, chemistry untuk supaya dia itu mau kita kasih tahu ini kita loh, kita bisa closing bareng, bisa sukses bareng. Terus Google Ads ada kok ya bimbingannya Kang Iman ya, ini ya di Google Ads juga ada. Minta linknya lagi aja sama Kang Iman. Dicoba lagi. Terus di YouTube juga banyak Kang Nur. Wah, Kang Nur banyak di YouTube caranya. Kalau misalnya tadi 50.000 itu bukan suatu patokan ya. 50.000 menjadi sebuah harus closing atau enggak, bukan begitu mindsetnya. Jadi udah tertarget belum, itu lagi bahasanya, udah tertarget belum, bisa dicek kan nanti Google Ads-nya, ngeklik ke webnya udah berapa, yang ngeklik WhatsApp-nya udah berapa, itu seperti itu. Kalau misalnya kita coba 3 hari atau 4 hari bayar personanya kurang bagus, ya kita ganti yang lain. Kang Nur Alam. Oke, Kang Iman. Oke, siap. Ini teman-teman nanti, waduh, ada yang nanya lagi, bentar ya. Ini saya gantian, nanti takutnya dibilang kayak pilih kasih. Sebentar ya. Waktu semakin ini, nanti mungkin Kang Isan bisa ini ya, di-share juga nomor apa sih? Tadi tuh nomor mungkin tentang Telegram atau WhatsApp-nya mungkin ya sedikit bertanya boleh Kang ya ke Kang Isan ya? Silakan, ayo kita sharing bareng-bareng. Oke, nah ini saya lanjut dulu ya di kolom chat pertanyaannya nih Kang, ada berapa MF Kang Isan saat ini? Mungkin temennya yang teman-teman jadi marketingnya dari Kafro ini ada berapa Kang total? Oh, MF untuk MF saat ini 30 di grup 30 orang, itu kebanyakan 80%-nya tadi adalah teman sendiri sebenarnya. Jadi teman ke teman. Jadi kita kalau ngumpul tuh rame, karena kita ke lokasi juga pakai motoran aja gitu ke sana bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada bayar, dia pasti ikut aja gitu. Jadi biar dia ngerasain ketemu bayar. Jadi kalau saya handle langsung di lokasi atau partner saya Pak Jaya, saya juga marketing saya itu di sebelah saya 2 orang biar dia tahu. Jadi langsung ngerasain, biarpun bukan bayar dia Kang. Seperti itu Kang. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, tapi saya sedikit puas saya bisa mempromosikan ngontrakin rumah kakak lewat medsos dan closing. Oh, Masya Allah. Ini udah ada pencapaian. Pencapaian, ya. Ini ya. Masya Allah, berarti Kang Syahbudin nih dengan tadi promosiin gitu ya. Dengan promosiin
nggak disebutin ataupun apa, yang mudah-mudahan itu sebagai jalan ataupun modal juga. Nah, nanti apapun yang kita pelajarin itu semua menjadi investasi untuk otak kita ataupun investasi lain kata seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kang Isan atau Kang Iman, semua proyek syariah properti kan adanya di wilayah Bodetabek ya. Sementara menurut saya, properti kan ada luar beda provinsi bahkan luar pulau. Adakah daftar PIC proyek yang mendapatkan? Oke, ini mungkin saya izin jawab dulu ya Kang ya, Kang Isan. Silakan. Nah ini untuk komunikasinya, karena memang dari sisi aspek legal terutama, ya. Jadi aspek legal ataupun ini komunikasi satu arah. Jadi bisa ke saya langsung, nggak apa-apa, ya. Terutama di Telegram ya teman-teman. Kalau ngechatnya di WA itu agak slow, ya. Insya Allah kalau di Telegram bisa fast, gitu ya. Jadi nanti PIC-nya baik di proyek yang ditanyakan itu apa, itu ada masing-masing tim darat dari developer. Terutama bagi yang memang konten-konten yang di-up gitu ya, konten-konten yang memang diberikan yang per hari itu baik di channel ataupun di itu ada, nanti bisa ditanyakan. Apalagi insya Allah mereka juga menjamin. Nah ini kan data-data teman-teman itu kan aset database ya. Jadi sebisa mungkin tadi sudah Kang Isan juga sampaikan, leads yang didapat itu jangan sampai menjadi apa ya, dapat sekedar dapat aja gitu. Padahal nanti itu menjadi aset. Kita nggak tahu ya, barangkali dia menunda gitu ya, ataupun untuk nanti bisa lebih banyak dan kita rekomendasikan ya, sehingga mungkin bisa aja lebih dari 1 unit dia mengambil seperti itu. Itu untuk Kang Arif Fahmi. Mungkin Kang Isa ada tambahan? Enggak. Kang Arif ya? PIC kan terkait PIC. Oh, PIC, iya. Kalau PIC saya juga pernah direct langsung, cuman itu menjadi apa ya, nggak legal gitu. Jadinya saya tetap ke Kang Iman. Selalu saya sibukin. Oke, itu yang paling ya. Ya. Kemudian Kang Muksin, izin live Kang di Lombok sudah mau masuk waktu berbuka. Oh, Masya Allah. Oke Kang, selamat berbuka. Terima kasih Kang Isan sharing ilmunya. Saya semakin bisa melihat kekurangan saya, dan untuk Kang Iman terima kasih banget karena selama ini terus standby melayani keluhan-keluhan kami gitu ya. Oke Kang, sama-sama gitu ya. Nanti tinggal melayani keluhan dari calon pasangan mungkin ya. Yes. Biar sedikit ya teman-teman, nih biar nggak ini ya, biar nggak ini. Oke, Kang Denny Ardiansyah. Assalamualaikum Kang Isan, setelah iklan hasil prospek masuk di handle sendiri atau diserahkan ke MF kan? Enggak Kang Isan? Oke, jadi kalau kita saya yang iklan sendiri, kapro iklan sendiri ya saya handle sendiri. Saya juga tadi kan punya partner di Jaya namanya, kita bareng-bareng handle-nya bagi 2. Kalau misalnya masuk leads-nya sampai 60 ini kita 30-30. Kalau MF ya MF kalau dia masuk lead sendiri ya dia lead prospek sendiri. Tentunya nanti kita support juga kalau misalnya dia kesulitan dalam menjawabnya. Begitu Kang. Siap, terima kasih. Itu Kang Denny jawabannya ya, Kang Denny Ardiansyah. Wah, kembali lagi Kang Ade dulu deh. Gantian Kang. Iya. Udah menunggu, udah raise hand aja nih. Di tombol panah kayak gini udah muncul ya. Mangga. Silakan. Tadi emang sebagian udah ada yang nanya ya, MF Kang Insan kan berapa? 30. Nah, itu bagaimana cara merekrutnya ya, ngobrol-ngobrol awalnya. Terus apakah Kang Insan buka sendiri gak di rumah gitu, apa namanya, kayak seperti kantor pemasaran lah gitu, atau ya kantor sendiri lah terkait dengan agensi ini. Mungkin itu Kang Insan, terima kasih. Sok mangga Kang. Ya, jadi MF itu ya tadi saya lebih gampang kalau saya itu ngerekrut teman sendiri. Kalau teman itu kita sering update status, misalnya kita ke lokasi, terus kita lagi ini bayar, dia akan penasaran, lu ngapain sih kan gitu ya. Oh gue jualan ini, lu mau ikut nggak? Ya udah ayo gitu. Jadi teman sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada kantor kemarin, mungkin nanti Kang Iman share itu kali ya yang kata silaturahmi ke Cikarang ya. Mungkin Kang Ade boleh tonton dah gitu, ada kantor di dekat rumah juga di Cikarang. Jadi itu tempat base camp untuk teman-teman bisa latihan, training offline, dan kita tanya jawab di sana. Seperti itu Kang.
Siap. Siap. Hmm. Kang Ade sudah terjawab ya Kang Ade ya? Ya, siap. Ini Ya. Purwakarta udah mau buka apa belum Kang? Belum, bentar Oh, lagi. Jawa Barat kali ya, oke. Saya lanjut ya. Oke, Kang Ihsan sekiranya ada hasil penjualan dari MF kita, maaf, bagi hasil berapa persen seperti apa Kang? Kalau dari cover sendiri gimana? Mangga Kang Ihsan. Oh, kita ngikutin apa yang sudah di Telegram dirumuskan sama Syariah. Kan ada komisi AP sama komisi marketing ya. Gitu. Jadi udah kita kasih aja ininya rumusnya. Ya mungkin 50% gitu ya. 50%. Jadi kita nggak akan Jadi saya bantu ya, Kang Arif. Ya. Jadi memang kita buat skema, walaupun teman-teman kalaupun memang mau beda ya dipersilakan, tapi Silakan. standarisasinya memang 50% gitu ya. 50% setengah-setengah lah. Jadi dari ada komisi buat agensi ya, agensi partner sama komisi marketing freelance. Nah, tujuannya nanti punya marketing freelance nanti bisa di-share kalau mau gunain dengan sistemasi dari Syariah, ataupun kalau mau buat create sendiri dipersilahkan, mangga seperti itu ya Kang Arif ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini udah mau 5:30 ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Di stop ya teman-teman semua. Maksudnya bukan, ini karena kita persiapan buat buka puasa. Mungkin Kang Ihsan bisa share dulu ke Telegramnya atau apa nomornya ya di kolom komentar. Nanti pun kalau yang memang mau bertanya juga ke saya minta langsung, ya insya Allah saya nanti juga akan berikan juga ya. Kita di sini sama-sama saling support ya. Support ya, sama-sama saling, nggak ada ditutupi sama sekali ya. Ini nggak ditutupi, punya semuanya di-share, tinggal teman-teman kembali diri ya. Sebenarnya dalam bisnis apapun, entah itu di retail, entah itu dimanapun, musuh terberat kita itu sebenarnya dalam diri kita sendiri ya. Dalam diri kita sendiri, kita mau benar-benar serius ataupun juga grow up ataupun segala macam ya, tentunya resikonya pasti ada ya, baik atau buruk itu pasti ada ya. Nanti mungkin next ya, mungkin lika-likunya sedikit, mungkin Kang Ihsan lika-likunya sebelum bisa mencapai apa yang sudah didapat gitu ya, biar dapat gambaran bahwa sebenarnya nggak lancar-lancar banget gitu ya. Artinya dengan mungkin sedikit hal yang memang menurut kita nggak baik itu menjadikan suatu pelajaran ataupun hikmah yang didapat ya. Mungkin Kang Ihsan sedikit ada mungkin dalam perjalanan ini bisnis agensi ada nggak enaknya nggak sih? Iya, jadi terima kasih Kang Iman. Jadi boncos itu ada, tapi diganti mindsetnya tadi. Kalau boncos ngiklan itu pasti ada apa namanya, boncos itu ada, tapi kita rubah mindsetnya menjadi update apa ya, skill ya. Terus kita harus, karena ini pilihan kita untuk apa namanya menjalankan bisnis ini, ya ayo maksimalkan gitu, maksimalkan di waktu, tenaga, dan juga apa namanya pikiran kita gitu Kang. Nggak lancar loh gitu, nggak lancar. Saya juga terus lihat motivasi yang sudah diberikan oleh Syariah itu, tonton aja terus di video di YouTube Syariah itu ada contoh dari jargon apa Pak Tatang dulu. Saya juga sering nonton tuh, Tatang berulang-ulang kali saya tonton gitu kan. Jadi kalau kita lagi loyo, kita tonton itu yang video-video pembangkit semangat seperti itu kan. Jadi terus tadi juga keluarga, bicara sama keluarga, kita sedang melakukan bisnis ini, serius kita di bisnis ini dan minta doa dari mereka seperti itu. Siap itu ya. Oke, kita lanjut. Wah ini Kang Syabrin, maaf Kang, buka puasa di Malang. Oke. Selamat buka puasa untuk daerah Malang ya dan sekitarnya Kang. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga bermanfaat dan juga semoga langsung bisa dipraktekkan ya dengan yang disampaikan oleh Kang Ihsan. Kang Wijaya Property Internet Pak. Terima kasih share ilmunya Kang. Semarang udah persiapan buka. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali untuk Kang Wijaya ya. Kang Arif Aturun, Kang Iman atas penjelasan disampaikan. Siap. Kang Wahid, terima kasih Kang Ihsan dan Kang Iman atas sharing ilmunya. Semoga berkah. Amin. Amin ya. Amin. Nuhun Kang Ihsan dan Kang Iman untuk penjelasan bagi hasil agensi dan FF. Ya sama-sama. Ini terima kasih lagi dari Kang Miftahul untuk sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Itu saya harapkan. Nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Kang Ihsan ya. Assalamualaikum Ihsan dari Kang Asmawan ya.
kuncinya itu ada pada PK dan handling buyer. Yang sering saya alami ini pada handling buyer, terutama pertanyaan sensi yaitu harga. Sudah saya upayakan dengan teknik HB yang sudah diberikan, tapi tetap buyer ingin langsung to the point dengan harga. Gimana nya untuk buyer seperti ini? Maka Kang Ihsan, mungkin Ya. bisa sharing. Makasih Kang Iman. Untuk handling buyer masalah harga, kan kalau dari Syariah dijelaskan itu kita sekedar dongeng untuk harga, kita ceritain harganya. Biasanya itu tadi, mungkin kalau bayarnya langsung mundur, dia tadi tipikal bayar kedua. Bayar yang udah ada minat tapi belum ada dana. Sama kayak kita juga beli apa pasti nanya dulu. Nanya dulu, tapi kita belum ada uangnya atau kurang uangnya. Nah, saya bilang tadi, itu kita belum tentu closing di saat itu, kita simpan nomornya, kita terus update project-nya karena dia udah tertarik. Kalau udah tertarik, pastinya dia akan masih tertarik terus kalau kita kasih update terus. Suatu saat itu saya pernah ada buyer juga belum closing saat ini tapi closing next-nya gitu. Jadi kalau kita bayarnya itu bukan handling bayarnya yang belum sukses tapi belum dijalankan. Nah, dijalankan tuh. Terus update, tanya jawab, tanya kabar untuk jaga relasinya. Insya Allah kalau emang rezeki dan ikhtiar kita dan kita berdoa, insya Allah closing Kang. Begitu Kang. Oke, itu semoga bisa terjawab untuk Kang Asmawan ya. Siap. Oke, teman-teman, kita di penghujung acara gitu ya. Wah, kayaknya sebenarnya semakin seru gitu ya. Cuman karena kita mempersiapkan gitu ya untuk berbuka puasa di daerah masing-masing ataupun yang sudah berbuka, ya terima kasih banyak terutama untuk Kang Ihsan. Jazakallah khair ya Kang ya. Sama-sama Kang. Waktu mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Mungkin ada pesan-kesan Kang yang teman-teman ada ataupun yang sedikit saran ataupun tips buat teman-teman yang lain ya, insya Allah bisa menyusul gitu ya, seperti Kang Ihsan. Sedikit berapa kata atau kalimat kali ya Kang ya, Mangga? Bismillah, kita di bisnis ini insya Allah berkah karena kita mendakwakan riba dan syariah. Terus belajar, praktek berulang-ulang sehingga kita dapat hasil yang maksimal. Kalau mentok, nanya, jangan diem. Gitu aja sih Kang. Siap, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, dan ini juga luar biasa yang tadi ada yang di pinggir, ada yang sambil jalan, dengerin gitu ya, semoga bermanfaat, berkah. Dan tentunya teman-teman, kita 30 menit lagi mungkin daerah Jawa Barat ya, akan berbuka puasa, jadi kita siap-siap juga. Dan juga terima kasih sudah hadir semua teman-teman yang ada di sini, tentunya atas izin Allah. Di bulan puasa ini kita bukan makin lesu tapi makin semangat ya, karena banyak sekali pahala ataupun ibadah-ibadah ya. Salah satunya juga menuntut ilmu ya, teman-teman semua. Jangan lupa tadarusnya ya, tarawihnya, kalaupun masih di daerah belum bisa ke masjid ya karena pandemi, di rumah bersama keluarga untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah secara maksimal di bulan puasa kali ini tentunya. Dan harapannya kita tahun depan ataupun di bulan puasa gitu ya, suasana sudah kembali normal, tidak ada Amin. Pandemi ya, karena memang mungkin dirasakan teman-teman juga kayak beda banget gitu ya. Yang dulunya sering ke masjid ataupun kita ibadah ke masjid, tapi sekarang dibatasi ataupun disuruh disyaratkan oleh pemerintah di rumah tentunya, seperti itu. Oke, record ya teman-teman semua, nggak perlu khawatir, nanti ada ya. Dan juga ini saya nggak bisa sebutkan ya karena banyak sekali ya, sama-sama pokoknya intinya teman-teman luar biasa gitu ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, berkah, dan juga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, itulah kekurangan dalam milik saya, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.